Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah? Semoga anak-anak ustazah hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang satu apapun. Baiklah, kita mulai pembelajaran kita ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak ustazah, pelajaran bahasa Indonesia kali ini kita akan mempelajari tentang cara membuat kesimpulan paragraf dan teks bacaan. Adapun cara membuat kesimpulan dan paragraf pada teks bacaan adalah yang pertama, membaca teks bacaan. Nah, membacanya ini bisa kita ulang-ulang 3 sampai 4 kali. Selanjutnya, kita menentukan ide pokok paragraf. Ide pokok paragraf biasanya terletak pada kalimat utama. Setelah menentukan ide pokok paragraf, kita tentukan informasi penting pada kalimat penjelas. Ya, kalau tadi kita melihat pada kalimat utama, kalau sekarang kita melihatnya pada kalimat penjelas. Selanjutnya, tahap akhir yaitu menyusun ide pokok dan informasi penting kalimat penjelas tadi dan menjadikannya sebuah kesimpulan. Jadi, itu tahapannya ya. Oke, di sini ada sebuah teks. Bisa kalian pause dulu untuk membaca teks sampai selesai. Oke, di sini teksnya ada 2 paragraf yang berjudul Beternak Ayam. Boleh disimak dulu, boleh juga di pause. Oke, sekarang coba kita perhatikan untuk paragraf pertama. Beternak ayam. Ayam termasuk kelompok hewan ovipar, artinya ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Ayam betina umumnya mulai bertelur setelah berusia 5 bulan. Jumlah telur yang dihasilkan ayam bervariasi tergantung jenis ayam, usia, dan kondisi lingkungan tempat tinggal ayam tersebut. Pada paragraf ini, kita akan lihat dan kita temukan ide pokoknya terlebih dahulu. Ide pokok biasanya terletak pada kalimat utama. Nah, di sini kalimat utamanya adalah ayam termasuk kelompok hewan ovipar. Dari kalimat utama, kita dapat menentukan ide pokoknya yaitu hewan ovipar itu adalah ayam atau ayam hewan ovipar. Dari kalimat penjelas, kita dapat mencari informasi penting lainnya. Yang pertama, ovipar adalah bertelur. Ayam bertelur setelah berusia 5 bulan. Jumlah telur tergantung pada jenis ayam, usia, dan kondisi lingkungan. Itu informasi penting pada kalimat penjelas. Jadi di sini dapat kita lihat kalimat utamanya adalah ayam termasuk kelompok hewan ovipar. Ide pokoknya ayam hewan ovipar. Informasi pada kalimat penjelas, ovipar adalah bertelur. Ayam bertelur setelah berusia 5 bulan. Jumlah telur tergantung pada jenis ayam, usia, dan kondisi lingkungan. Dari kalimat utama dan informasi pada kalimat penjelas dapat kita tarik sebuah kesimpulan yaitu ayam merupakan hewan ovipar yang bertelur setelah berusia 5 bulan. Oke, kita lihat pada paragraf berikutnya. Ayam dibudidayakan untuk diambil dagingnya, telurnya, maupun bulunya. Daging ayam cukup digemari karena rasanya yang lezat dan kandungan gizinya yang cukup tinggi. Telur ayam biasanya diolah menjadi telur dadar, martabak, telur pindang, dan berbagai jenis olahan lainnya. Selain daging dan telurnya, ayam juga dapat dimanfaatkan bulunya, yaitu sebagai bahan pembuatan kemoceng dan kerajinan tangan. Oke, di sini kita lihat kalimat utamanya adalah ayam dibudidayakan untuk diambil dagingnya, telurnya, maupun bulunya. Ide pokok di sini adalah, kita lihat di sini ada ide pokoknya, ada yang tahu? Ya, ide pokoknya adalah ayam itu diambil daging, telur, dan
bulunya. Oke. Lanjut. Di sini kita lihat informasi penting pada kalimat penjelas. Yang pertama, daging ayam itu lezat dan bergizi. Lalu apa lagi informasinya? Telur ayam dapat dijadikan berbagai olahan. Apalagi informasi selanjutnya? Setelah dagingnya, telurnya apalagi? Bulunya. Bulunya dapat dijadikan sebagai kemoceng dan kerajinan tangan. Nah, itu merupakan informasi dari kalimat penjelas. Jadi, tadi kita sudah mendapatkan kalimat utama dan juga kalimat penjelas yang berupa informasi penting. Dari sini dapat disimpulkan, ayam dapat dimanfaatkan dagingnya karena lezat dan bergizi. Telurnya dapat dijadikan berbagai olahan dan bulunya dapat dijadikan kerajinan. Dari sini ternyata kesimpulannya dapat kita lihat untuk paragraf 1. Kesimpulannya adalah ayam merupakan hewan ovipar yang akan bertelur setelah berusia 5 bulan. Paragraf kedua, ayam dapat dimanfaatkan dagingnya karena lezat dan bergizi. Telurnya dapat dijadikan berbagai olahan dan bulunya dapat dijadikan kerajinan. Hasil kesimpulan dari teks bacaan tersebut dapat kita gabungkan antara paragraf 1 dan paragraf 2 menjadi: ayam merupakan hewan ovipar yang dapat dimanfaatkan dagingnya karena lezat dan bergizi. Telurnya dijadikan berbagai olahan dan bulunya dijadikan kerajinan. Jadi dari dua teks paragraf tadi dapat kita simpulkan menjadi 2 kalimat. Oke, sampai di sini Ustazah harap anak-anak Ustazah bisa paham ya. Dan nanti kita akan lanjutkan untuk paragraf berikutnya. Ustazah akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.